Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini kakak ingin review yang soal-soal TPS-nya ya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 itu dimana pola bilangannya itu kelang 11 kan. Oh ya, ini tuh 0.81 ya harusnya, karena dia akan membentuk 3 ke 9 itu 0 titik, bukan berarti 0 koma ya. Jadi kita lihat angka setelah 0 titiknya 3, 9, 2, 7, 8, 1, berarti masing-masing dikali 3. Tapi untuk pola selanjutnya kita ngikutin yang 4 ya, 4 ke 8 ke 12, ini kan nambah 4 terus nih, tambah 4 tambah 4, maka selanjutnya kita tambah dengan 4, berarti 12 tambah 4, 16 ya. Jadi jawabannya 0.16. Jawabannya adalah A. Oke. Nah, nomor 2 ini. Nah, kita udah kelihatan tuh. 3 ke 9 ke 27. Masing-masing dikali 3. Berarti selanjutnya kita kali 3, guys. 27 kali 3 itu 81. Lihat di pilihan ganda yang 81 duluan itu D. Atau biar lebih yakin, pola yang selanjutnya itu 7 ke 14 ke 28 kali 2 ya. Berarti selanjutnya 28 kali 2, 56. Benar D. Nomor 3, kita perhatiin polanya itu 48 ke 24 itu dibagi 2, ya kan? 18 ke 9 itu dibagi 2 juga. Nah, yang tersisa itu kan 8 ke 6. 8 ke 6 ini kita kurang dengan 2. Berarti selanjutnya 3 ini kita kurang dengan 2. 3 kurang 2 jawabannya 1. Oke. Nomor 4, gimana nomor 4? Nomor 4 itu kalau dia ke sini dikali min 2, ya kan? Ini juga kali min 2. Nah, selisih ini, yang ini ke sini itu min 3. Maka untuk selanjutnya itu yang min 8269 itu kali min 2 dulu. Berapa dia kali min 2? Kali min 2 jawabannya itu berapa ya? Ayo, 9 kali 2 18. D ya. 8 ujungnya, dan yang ini kan min 3. Nah, ini selanjutnya berarti dikurang 3 lagi. 2, 4, 8, 10 kurang 3, 2, 4, 8, 0 tuh 7. Benar jawabannya itu D. Oke. Nah, untuk 5, 6, 7 itu nanti kalian pasti bisa insya Allah, yaitu untuk huruf. Kakak contohin yang nomor 8 aja. Mbak contohin yang nomor 8. Bisa diubah dalam bentuk angka. Misalnya C itu huruf keberapa gitu ya, A, B, C 3 gitu, 3, D, E, F 6 ya, I 9 ya kan, 12, 15. Nah, dia kan selalu nambah 3 nih, berarti selanjutnya 18 ya enggak? Atau langsung aja nih, antara C ke F ada huruf D, E, kelang 22 huruf kan, F ke I, setelah F G H, maka selanjutnya setelah O ada huruf apa di antara O, setelah O P Q, berarti ini R gitu ya. Setelah R S T, maka ini U, jawabannya R U, seperti itu. Oke. Nah, nomor 9 ini, Restu berlari 4 kali lebih cepat dari kecepatan Ari. Berarti kecepatan si Restu sama dengan 4 kali kecepatan si Ari berjalan gitu ya. Ari lebih cerdas dari Restu. Pada saat ujian, Ari berhasil menyelesaikan semua soal ujiannya pada pukul 1 dan mulai berjalan pulang. Sedangkan Restu baru selesai pukul 1.12 dan berlari mengejar Ari. Pada pukul berapakah Restu tepat akan menyusul Ari? Nah, rumus kecepatan jarak bagi waktu ya. V sama dengan S bagi T. Maka untuk V-nya Restu itu jarak dibagi dengan
Nah, waktunya dia, karena dia sudah berjalan 12 menit duluan, kan 13.12 sama 13.00 selisihnya 12 menit ya. Jadi T min 12 sama dengan 4 kali, jaraknya sama kan pasti antara mereka berdua itu. Nah, dibagi dengan T, T-nya si Ari. Maka ini tinggal kita kali silang ya kan. Nah, S-nya ini bisa kita coret guys, karena jaraknya sama ya. Lalu kita kali silang 1 kali T atau 4 dulu, 4 kali T, 4T min 4 kali 12, 48 sama dengan T kali 1 T ya. Tukar posisi, pindah ruas, sama dengan 48. 3T sama dengan 48. Maka T-nya 48 bagi 3 itu berapa? 16 menit ya satuannya tadi. Nah, maka pukul berapa dia akan menyusul? Mulai dari kan tadi kan kita jadiin pukul 13.00 ya patokannya, berarti 13.00 ditambah 11 menit berapa? 13 lewat 16 menit. WIB ya. Jadi jawabannya itu D. Oke, kita lanjut. Kita lanjut nomor 10, 2 ember latex dari petani beratnya 50 kg. Berat ember saja masing-masing. Nah, masing-masing berarti 2,5 kg. Kemudian latex diolah dijadikan sheet rubber beratnya 18 kg. Berapa persen kandungan air dan lainnya dalam latex? Jadi berat 2 ember ditambah isinya itu 50 kg ya kan. Nah, berat ember masing-masing 2,5 kg. Berarti kalau 2 ember itu 5 kg. 2,5 ini cuman berat 1 ember ya. Ditambah isi sama dengan 50 kg. Berapa berat isinya? 50 kurang 5, 45 kg. Nah, isinya ini kan berupa diolah menjadi sheet rubber, jadi dibuang airnya gitu ya, kandungan airnya hilang gitu. Jadi beratnya tadi menjadi 18 kg. Berapa berat air dan lain-lain dan kandungan lainnya? Kita kurangin aja kan, yang terbuang itu sisanya berarti berapa? 45 kurang 18, 15 kurang 8, 7, 27 kg. Nah, yang ditanya itu persentasenya. Persentasenya berarti 27 kg dibagi berat seluruh isinya 45 kg dikali 100%. Persentase dikali 100% ya. Kilogramnya coret, ini sama-sama bagi 9, ini 3, ini 5. 100 bagi 5 itu 20. 3 kali 20 60%. Oke? Lanjut nomor 11, jumlah waktu pada, nah ini tinggal kita jumlahin aja, ini dijumlahin menjadi 60 detik ya. 60 detik. Kalau ini berapa? 80 menit. Ya kan? Dan 8 jam. Nah, 60 detik itu kan 1 menit. Jadi 0 detik kita jadiin 1 menit ditambah 1, 81 kan. Kita kurangi 60 menit. 60 menitnya taruh di jam. Jadi 81 kurang 60 itu 21 kan. Nah, ini nambah 1 jam jadi 9 jam. 9 jam 21 menit. Jawabannya E. Oke? Ini tadi 60% ya. Akhirnya kita lanjut. Kecepatan sebuah kereta api 50% lebih cepat dibandingkan dengan bus. Kedua moda transportasi tersebut berangkat dan sampai pada waktu yang sama dari kota R ke kota S sejauh 75 km. Jika kereta api berhenti di sebuah stasiun selama 12,5 menit, maka kecepatan bus adalah berapa gitu ya. Jadi, di sini ada kata kunci kecepatan kereta api, KA aja kita singkat, itu sama dengan 50% lebih cepat dari bus. Berarti V bus ditambah 50%-nya. 0,5 ya. 50% itu kan 50 per 100, 0,5 VB.
Atau ini bisa kita jumlahin jadi 1,5 VB. Itu VKA-nya. Kemudian diketahui jaraknya S-nya itu 75 km. Nah, di sini kan katanya mereka sampai pada waktu yang sama ya. Tapi si kereta api dia berhenti 12,5 menit. Berarti T kereta api itu ditambah 12,5 menit akan sama dengan T bus. Nyampenya bareng ya kan? Nah, waktu itu rumusnya apa? Jarak bagi kecepatan. Berarti S-nya tadi 75 km dibagi kecepatan kereta api 1,5 VB ditambah 12,5, ini kan menit dijadiin jam dibagi 60 sama dengan kecepatan B itu 75 jarak bagi kecepatan B, waktu B ya. Kita kelompokin 12,5 ini kita sama-sama bagi 5 aja. Bagi yang 60 bagi 5 12, ini bagi 5 2,5 ya kan? Kemudian pindah ruas. Jadi 2,5-nya mantep per 12 sama dengan 75 per VB dikurang 75 per 1,5 VB. Nah, ini kita kali 3 aja biar 1,5-nya hilang ya. 2,5 per 12 kali 3, coret 3 dengan 12-nya, jadi tinggal 2,5 per 4 sama dengan 75 kali 3 berapa nih? 15 simpan 1, 225 ya. Per VB ini dikurang 3 dengan 1,5 dicoret jadi 2. 75 kali 2 itu 150 per VB. Nah, ini udah sama per VB. Kita kurangin 225 dikurang 150 berapa ya? 12 kurang 5 7, jadi 75. Ini mantep. Kita kali silang, maka VB-nya sama dengan 75 dikali, dibalik ya pindah ruas, 4 per 2,5. Ini sama-sama bagi 5, ini 0,5, ini bagi 5, 15 ya kan? Nah, itu 15 dibagi 0,5 itu dibagi setengah, sama aja dikali 2 kan mereka nih. 15 kali 2 dulu aja, 30 dikali 4, jadi 120 jawabannya. Inilah kecepatan VB-nya, VBus. Yang ditanya tuh kecepatan bus kan. Kalau dia nanya kecepatan kereta api, substitusi aja ke sini, ya kan? So, jawabannya 120 itu B. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Anissa, Aisyah, dan Aziz masing-masing dapat menyelesaikan tugasnya sendirian dalam waktu 20, 30, 60 hari. Waktu yang dibutuhkan Anissa untuk menyelesaikan sebuah tugas jika setiap 3 hari dibantu oleh Aisyah dan Aziz. Nah, jadi waktu mereka menyelesaikan masing-masing seperti ya kita buat. Jadi 1 per waktunya Anissa aja itu sama aja dengan 1 per 20. Sedangkan 1 per waktunya si Aisyah 1 per 30 ya kan? Sedangkan 1 per Aziz sama dengan 1 per 60. Nah, kalau dibantu sama mereka berdua artinya mereka bertiga ya kerjanya. Kalau bertiga itu sama dengan 1 per T-nya jumlah dari 1 per masing-masing mereka, 20 ditambah 1 per 30 ditambah 1 per 60. Konsep paralel ya. Samain penyebut per 60, ini masih 1 per T. 60 bagi 20, 3 ya, ditambah 2 ditambah 1. Jadi 1 per T-nya 6 per 60 atau 1 per 10. Nah, setiap 3 hari maksudnya, jadi dalam 3 hari itu dia 2 harinya kerja sendiri, ya kan? Ditambah 1 hari dibantu.
2 harinya berarti 2 kali si Aisyah sendiri itu 1/20 ya. Ditambah dengan, nah pas dibantu, pas mereka bertiga itu 1/10 bagiannya. Ini berapa nih? 2 dengan 20, 10. Jadi 1/10 tambah 1/10, 2/10. Ini kan 1/T-nya. Atau T-nya 10 bagi 2 sama dengan 5 ya. 5 dikali tiap berapa hari dia? Tiap 3 hari. Maka dia akan selesai dalam waktu 5 kali 3 sama dengan 15 hari. Itu C jawabannya. Oke? Kita lanjut nomor 4. 5 tahun yang lalu jumlah usia 2 orang yang bersahabat adalah 24 tahun. Misalkan 2 sahabatnya itu X dan Y ya. Nah 5 tahun yang lalu berarti masing-masing dikurang 5. Jumlah usia 2 sahabat berarti X min 5 ditambah Y min 5 ya kan. Masing-masing dikurang 5 karena 5 tahun yang lalu. Jumlahnya berapa? 24. Ini kalau dikelompokin X plus Y min 10 sama dengan 24. So X plus Y nya sama dengan 34. Ini persamaan 1 gitu ya. Kemudian apalagi keterangannya? 3 tahun yang akan datang. Nah yang akan datang berarti ditambah 3 masing-masingnya. 3 tahun yang akan datang 2 kali usia yang tua. Anggap saja yang tua itu X berarti 2 kali usia yang tua 2 kali X ditambah 3 karena 3 tahun yang akan datang ya. 2 kali usia yang tua 2 kali usia yang tua sama dengan 2 kali usia yang muda ditambah 12 sama dengan 2 kali usia yang mudanya anggap saja Y ditambah 3 karena 3 tahun yang akan datang ditambah 12 dari soalnya diketahui ya. Sama dengan 2 kali usia yang muda ditambah 12. Nah ini kita kali masuk. Jadinya 2X ditambah 6 sama dengan 2Y ditambah 6 ditambah 12. 6-nya coret ya. 2X 2Y-nya pindahin min 2Y sama dengan 12. Ini bagi 2 aja. X min Y sama dengan 6 persamaan 2. Kita eliminasi ke sini. X min Y sama dengan 6-nya. Karena yang ditanya usia yang tua, berarti X ya. Tadi kan kita misalin X yang tua. Maka kita nyari X, kita ngilangin Y, kita tambah ya. Jadinya 2X sama dengan 40. X-nya 40 bagi 2. 20. Oke, jawabannya 20 guys. D. Kita lanjut yang nomor 15. Tabungan Ashraf Rp2.000 lebih banyak daripada tabungan Benny. Oke, A diketahuinya A sama dengan tabungan Ashraf 2.000 lebih banyak, berarti 2.000 ditambah daripada tabungan Benny ditambah B ya kan. Tabungan Cinta sebanyak 3 kali. C sama dengan 3 kali tabungan Benny 3B ditambah dengan Ashraf ya. Jadi 3 kali tabungan Benny ditambah dengan Ashraf. Jika jumlah tabungan mereka 70.000 berarti A ditambah B ditambah C sama dengan 70.000. Alright. Berapa tabungan Cinta? Nah, bagaimana ini? Boleh ini diubah dalam bentuk B semua boleh ya. Jadi kalau dalam bentuk B semua, A-nya kita ganti dengan 2000 plus B. Berdasarkan ini ya. A-nya kita ganti dengan 2000 plus B. B-nya mantep. C-nya kita ganti 3B ditambah A kan itu. 3B ditambah sedangkan A-nya tadi 2000 ditambah B. Itu aja. Sama dengan 70.000. Oke. BB 3B B 3 4 5 6B ya. Ya kan? 6B sama dengan pindahin nih 2000 tambah 2000-nya 4000, pindahin 70.000 dikurang 4000. 66.000. Cepet ngitung duit ya. Maka B-nya 11.000. Nah, udah dapat B yang ditanyakan,
uang cinta, berarti kita bisa uang cinta kan 3B ditambah A kan. Kita nyari A-nya dulu, nyari A-nya kita ganti B-nya dengan 11.000, berarti 2.000 ditambah 11.000, 13.000. Oke. Maka uang cinta 3 kali B, 3 kali 11.000, 33.000 ditambah uang si Asraf 13.000. Jadi uangnya berapa? 46.000. Alright, cepet ngitung duit. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 16, 6 tahun yang lalu usia Suryani 1/6 usia Nugroho. Sama ya, konsepnya sama kayak yang tadi guys. Gimana? 6 tahun yang lalu usia Suryani berarti S-6 ya kan? Karena 6 tahun yang lalu sama dengan 1/6 usia Nugroho. 1/6 dikali Nugroho min 6. Seperti itu ya. Ini boleh sih kali 6 aja biar enggak ada pecahan. Jadinya 6S min 36 sama dengan N min 6 ya. Karena 6-nya udah dicoret yang ini dengan yang ini gitu ya kalau di situ. Jadi ini 6S min N sama dengan 36 kurang 6. Min 36 kan pindah ruas jadi positif 36. Dikurang 6 itu 30 persamaan 1. Lalu apalagi keterangannya 10 tahun yang akan datang usia Suryani. Jadi Suryani ditambah 10 sama dengan 10 tahun yang akan datang usia Suryani setengah usia Nugroho. Setengah kali Nugroho ditambah 10. Alright. Yang ditanya perbandingan usia Suryani dan Nugroho. Nah ini kita kali 2 guys. Jadinya 2S ditambah 20 sama dengan N ditambah 10. 2S min N sama dengan 10 kurang 20 min 10 persamaan 2. Kita eliminasi ya. Sama dengan min 10. Ini kita kurang karena tanda N-nya sama-sama min. Habis ya. 6 kurang 2. 4S sama dengan min ketemu min plus 40. S-nya itu 10. Dapat S. Gimana mencari N? Masukin aja ke salah satu persamaan ya. Boleh kemana nih? Ke 1 aja. Jadi 6 kali 10, 60 min N sama dengan 30. N-nya 60 kurang 30, 30. So, perbandingan siapa dulu? Suryani dulu ya, baru Nugroho. Berarti 10 dulu baru 30 sama dengan 1 banding 3B jawabannya. Oke. Nomor 17 ini kubus memiliki volume 343 itu ya. Jadi volumenya diketahui 343 karena enggak ada akar pangkat 3 342. Maka rumus volume kubus itu sisi pangkat 3 atau rusuk pangkat 3. Maka sisinya akar pangkat 3 dari 343. Berapa nih? 7 enggak? 7 pangkat 3 berapa? 49 kali 7. 3 simpan 6, 28, 343. Benar kan? 7 ini sisinya. Nah, yang ditanya luas permukaan. Apa rumus luas permukaan kubus? 6 kali sisi pangkat 2, ya kan? Berarti 6 dikali sisinya tadi 7 pangkat 2. 6 dikali 7 kali 7 49. Berapa? 6 kali 9 4 simpan 5. Nah, yang ujungnya 4 cuma D ya. Ya enggak? 294. Oke? Kita lanjut guys. Nomor 18, keliling alas sebuah kaleng susu berbentuk silinder. Silinder itu artinya tabung ya. Adalah 6V. Nah, keliling alas tabungnya diketahui 6V. Apa itu bentuk keliling alas tabung? Alas tabung itu kan berbentuk lingkaran, berarti secara tidak langsung yang diketahui itu keliling lingkaran. Diketahui 6V. Apa rumus keliling lingkaran? 2VR, ya kan? Sama dengan 6V. V-nya kita coret, maka R-nya 6 bagi 2, 3. Jika volume kaleng tersebut volume tabung, diketahui sama dengan 99V. Yang dia tanya tinggi kaleng tersebut, tinggi tabungnya ya. Nah, kita uraikan rumus volume tabung itu VR kuadrat kali T sama dengan 99V. V-nya coret.
R-nya tadi 3. 3 kuadrat T sama dengan 99. Berapa T-nya? 3 kuadrat 99. 99 bagi 9. 11. Alright. Nomor 19. Gimana nomor 19? PQ sejajar dengan RS. Jadi ini sejajar ya. Yang ditanya nilai X. Nah, X-nya itu kemungkinan yang di sini biasanya kan. Nah, gimana mencari nilai X? Atau KO? Itu bisa kita pakai garis bantu seperti ini guys, yang sejajar dengan dua garis itu ya. Maka besar yang ini sama dengan yang ini karena dia berseberangan kan? Berseberangan di antara garis jajar. Kalau itu 27, maka ini juga 27. Alright. 27 juga ya. Sedangkan yang satunya lagi yang setengah ini apa istilahnya? Sepihak ya. Kalau dianya sudut sepihak itu jumlahnya 180 derajat. Maka nyari sudut yang ini bisa kita cari dengan cara 180 dikurangi sudut yang diketahui itu. Berapa tuh? 133 ya. Kita kurang guys. 10 kurang 3 7, 7 kurang 3 4. So di sini itu 47. Nah, baru kita bisa cari sudut X-nya kan jumlah dari 27 ditambah 47 itu. Kita tambahin 14 simpan 1 74. Oke? So easy, alhamdulillah. Nomor 20, gimana nomor 20? Jika luas daerah persegi yang tidak berwarna gelap. Ya, yang mana yang tidak berwarna gelap? Ini sebenarnya gelap semua nih yang di sininya ya. Ini kurang gelap aja warnanya, tapi dia aslinya gelap kok. Nah, ini gelap juga ya. Jadi mana yang wilayah persegi yang tidak berwarna gelap? Itu yang lingkaran itu, guys. Bahasanya aja tuh kayak ribet ya. Ya kan? Luas persegi yang tidak berwarna gelap ya luas lingkaran ini berarti kan? Diketahui luas lingkarannya sama dengan 2V. Luas lingkaran rumusnya VR kuadrat sama dengan 2V. V-nya coret, R kuadrat sama dengan 2. Maka R-nya akar dari 2. Ya kan? Yang dia tanya apa? Luas yang berwarna gelap. Berarti luas yang warna hitam itu kan? Luas yang gelapnya bisa kita cari menggunakan konsep luas persegi dikurangi luas lingkaran, ya kan? Luas seluruh dikurangi luas yang lingkaran putih itu. Nah, luas persegi rumusnya apa? Masih ingat nggak? Sisi kuadrat, sisi kali sisi ya. Nah, panjang sisi persegi ini sama dengan panjang diameter lingkaran. Diameter itu 2 kali jari-jari ya. Berarti diameternya 2 kali akar 2. 2 akar 2 sama aja dengan panjang sisi dari persegi. Maka luas perseginya sisi kali sisi 2 akar 2 kali 2 akar 2. Oke. Dikurangi luas lingkaran. Luas lingkarannya tadi 2V kan udah diketahui di soal. Nah, ini kita kaliin 2 kali 2 ini 4. Akar 2 kali akar 2 2. Jadi 4 kali 2 8 min 2V. So, jawabannya itu B. Oke? Kita lanjut ke nomor 21. Banyaknya kemungkinan persegi panjang pada gambar di bawah ini adalah. Nah, adik-adik perlu ketahui soal seperti ini biasanya gambar suka menipu ya. Jadi jangan percaya di gambar ini kan kayak persegi tuh bangunnya. Tapi nggak ada tanda bahwa sama sisi gitu ya. Terus nggak ada keterangan kalau itu persegi. Dia langsung nanya banyaknya kemungkinan persegi panjang pada gambar di bawah ini. Jadi bisa aja nih yang ini tuh persegi panjang. Gambar suka menipu. Jadi berapa jumlahnya? Mulai dari yang besar ini ya. Terserah mau ngitung yang dari mana. Dari yang kecil dulu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tuh 7 ya. Karena ini belum tentu persegi, jadi kita hitung persegi panjang gitu kita anggap. Setelah itu yang mana lagi? Setelah itu kita pakai yang ini. 8, 9, ya kan? Terus yang mana lagi? Yang besarnya 10,
11, 12 ya kan, 13 sama yang paling besar 14. Jadi ada 14 dia. Oke? Kita lanjut. Jika jari-jari lingkaran pada gambar di bawah ini adalah 2 cm, jadi jari-jari lingkarannya, yang mana lingkaran? Yang ini ya, nih jari-jarinya cuman setengah ya enggak? Itu diketahui 2. Maka keliling persegi sama dengan, nah gimana mencari kelilingnya? Keliling persegi itu rumusnya 4 kali sisi. Cari sisi perseginya dulu. Sisi persegi kan panjang ini kan? Nih, panjang ini tuh sama dengan diameter lingkaran. Berarti diameternya 2 kali 2, 4. Berarti kelilingnya 4 kali 4 dong. 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat harus dibalas. Wih. Kita lanjut ke nomor 23. Luas daerah yang berwarna gelap pada gambar di bawah ini adalah, nah dari situ bisa kita lihat ya. Kita zoom dulu nih, boleh. Nah, bisa adik-adik lihat, kita lihat di situ luas yang berwarna gelap itu berarti luas seluruhnya dikurangi dengan luas yang tidak diarsir kan. Nah, kita hitung luas seluruhnya dulu, itu segini 12 kan. Berarti segini itu 12 dikurangi panjang 8 ini 4 kan di sini. Nah, sedangkan yang ini bisa kita cari dengan cara panjang 8 dikurangi panjang ini dikurangi 4. Jadi ini 4 gitu ya. Maka luas seluruhnya ini kan persegi nih. Ini luas 1, anggaplah luas seluruhnya luas 2 yang ini. Maka luas 1 itu 4 kali 4 kan? Sama dengan 16. Luas 2 itu 8 kali 8. 64. Jadi luas total, luas seluruhnya itu 0 simpan 1, 80. Nah, sedangkan luas yang tidak diarsir itu dari sini ke sini, ujung ke ujung ini 4, ini juga 4 ya. Itu 8, berarti alasnya 8. Tingginya yang tegak lurus sama alas panjang ini kan sama dengan yang ini 4. Tingginya sama dengan 4. Maka luas segitiganya itu setengah alas kali tinggi, setengah kali 8 kali 4. 8 bagi 2, 4. 4 kali 4, 16. Maka luas yang berwarna gelap itu luas seluruhnya dikurangi luas yang segitiga itu. Berapa tuh? 80 dikurangi 16. 64. Oke? Lanjut ke nomor 24. Nah, 24 itu dia nanya nilai Q-nya, di mana 6 Q5 dikali 7 hasilnya 4445 ya. Kita bagi aja. 4445 dibagi tuh 7. 6 kali 7 42 kurangin 24. 7 kali 3 21. 4 kurang 1 3. 5 turun 5. 635 hasilnya. So Q-nya itu 3. Se-easy itu, mau nangis. Masya Allah. Nomor 25 gimana nih? Akar dari 0,81. Kalau akar 81 itu 9. Kalau akar 0,81 0,9 ditambah akar pangkat 3 dari 512 itu berapa? 8 ya. 8 kali 8 kali 8 itu 512. Maka jawabannya gampang banget. 0,9 tambah 8 jadinya 8,9. Se-easy itu ya. Nomor 26, 140%. Persen itu kan per 100. Dari dalam matematika artinya kali. Nah, ini jadiin pecahan biasa dulu. 4 kali 1, 4 ditambah 3 tuh 7/4 ya, dikali 7/4. Kita bagi 2, ini 2, ini bagi 2, 70. Bagi 2, 70, 35. 35 kali 7 berapa? Karena kita pengen jadiin desimal, jadi yang bawahnya tetap per 100 ya. Kaliin 30-nya kali 7, 7 kali 5, 5, simpan 3. 21, 24. 245 bagi 100. Nolnya 2 berarti 2 angka di belakang
2,45 ya. Jawabannya itu A. Se-easy itu kan. Lanjut ke nomor 27. Jika X dan Y adalah bilangan bulat kelipatan 3 dengan, jadi X sama Y nya bilangan bulat kelipatan 3, di mana batasan X nya antara 12 sampai 17. Ada berapa nih? Kelipatan 3 15 ya. Udah 15 doang ya enggak? Sedangkan untuk yang Y kelipatan 3 antara 16 dan 27 ada 18, ada 21, ada 24, 27 nggak masuk ya, karena nggak ada sama dengan tandanya nih. So, hubungannya apa nih antara X dan Y? Hubungan yang pasti ya, kita butuh kepastian gitu ya. Jadi yang pasti nilai X itu lebih kecil dari nilai Y. Jawabannya itu B. Oke? Kita lanjut. Kita lanjut ke 27, 28, 29, 30 mana ya? Oh, berarti kalian udah dianggap bisa kali ya. Karena kalian bisa cek nomor 28, 29, 30 insya Allah udah bisa hatam gitu. Nah, kita cek ini soal untuk dari pertanyaan Caca ya, soal SMM Barat tahun kemarin ya. Kita cek yang pertama itu, diketahui A sama dengan 6 per B. A-nya 6 per B, di mana B-nya itu 3 per C, berarti A sama dengan 6 per B-nya kita ganti ya, 3 per C. Ini kan sama aja 3 per C, ini kan sama aja 6 dikali C per 3. So, 6 bagi 3 itu 2 C ya, ini A-nya. Kemudian apalagi yang diketahui? Yang diketahui itu B sama dengan, kayaknya ini dalam bentuk C aja ya. B sama dengan 3 per C. C-nya kita ganti dengan 2 per A ya. Alright. Iya enggak? Maka ini sama aja dengan 3 dikali A per 2, dimana A-nya tadi 2C, berarti 3 dikali 2C per 2. Coret-coret sama aja dengan 3C. B-nya itu sama dengan 3C. Maka yang ditanya perbandingan A banding B banding C. A-nya tadi 2C banding B-nya 3C, C-nya tetap C. Kita coret aja C-nya, jadi 2 banding 3 banding 1. Jawabannya itu B. Oke? Ke nomor selanjutnya, yang ini itu easy banget, dimana P-nya lebih dari 9, Q-nya lebih dari 5. Yang ditanya hasil perkalian P dan Q ya. Ini kalau kita kaliin P kali Q, tulis aja P kali Q. Nah, lebih dari dikali lebih dari itu sama dengan bilangan positif ya. Positif ya enggak? Lebih dari itu positif. Positif kali positif ya positif. 9 kali 5, 45. Berarti lebih dari 45. Jawabannya A. Oke? Nomor selanjutnya, untuk membuat, ini kecil banget ya, kita besarin. Untuk membuat 20 kue dibutuhkan 15 kg terigu. Jadi, kalau dia 15 kg terigu, kemudian kacang hijau ya. Berapa kacang hijaunya? 4 kg sama 8 gula. Gulanya 8. Maka akan menghasilkan kue sebanyak 20. Nah, berapa kue yang dapat dibuat jika diketahui terigunya 45 katanya ya. Kemudian kacang hijaunya 10 dan gulanya 36. Nah, ini logika juga. Ini agak sulit dijelaskan ya. Semoga nyambung ya enggak? Tadi kan kalau segini itu dapat 20. Coba kalau kita kali 2 kali lipatnya ya. Kalau kita kali 2 berarti seluruhnya kali 2, guys. Yang ini kita kali 2 semuanya ya. Jadi kalau kali 2 semua 30.
Ini kali 2 8, ini 16. Maka menghasilkan 40 kue dong. Karena 2 kali lipat semua bahannya ya kan? 40 kue. Nah, masih ini enggak? Masih memenuhi enggak? Tadi kan dia pengennya 45, 10, 36. Masih ya, enggak habis. Nah, kita lihat yang untuk kacang hijaunya itu 10 kurang 8 berarti masih bersisa 2 kg ya. Kita kurangin nih, kurang ya. 45 kurang 30 sisanya 15 untuk terigu, 10 kurang 8 2 untuk kacang hijau, dan 36 kurang 16 20 gula. Nah, dari sisanya ini masih bisa dibuat berapa dianya. Nah, kita lihat kacang hijaunya tinggal 2 kg, sedangkan untuk membuat 20 kue itu butuh 4 kg ya. Berarti sudah tidak cukup lagi membuat 20 kue. Cukupnya berapa? Cukupnya 4 menjadi 2, kita bagi 2 dong ya. Dari patokannya 15, 4 dan 8 itu sama-sama kita bagi 2. Berarti 20 kuenya juga dibagi 2 ya. Kalau ini kita bagi 2, menghasilkan 15 bagi 2, 7,5. 4 bagi 2, 2. 20 bagi 2, 8 bagi 2 dulu, 4. 20 bagi 2 dapat 10 kue. Nah, sudah. Jadi cuman 10 kue dia bisa buat ya. Karena lebih dari itu kurang kacang hijaunya. Ya enggak? Yang lain enggak apa-apa bersisa gitu ya. Yang penting tidak kurang. So, dia bisa membuat berapa kue? Tadi 40 kan udah ditambah 10, jadinya dia bisa membuat 50 kue. Oke? Oke, adik-adik, kita lanjut ya. Yang ini soal SMM Barat tahun kemarin. Kita mulai dari yang atas itu, dimana diketahui 10 anak membentuk kelompok bermain yang masing-masing terdiri atas 5 anak katanya ya. Rata-rata usia kelompok pertama adalah 6 dan kelompok kedua 6,4 tahun. Jika satu anak dari masing-masing kelompok ditukarkan, rata-rata usia kedua kelompok sama katanya. Berapa tahun selisih usia kedua anak? Nih, jadi yang diketahui rata-rata kelompok pertama rata-rata satunya diketahui itu 6, rata-rata duanya diketahui 6,4. Nah, jumlah kelompoknya sama kan, sama-sama 5. Ini bisa kita gunakan rumusnya kayak gini dia. N dikali selisih rata-ratanya ya, yang tertinggi dikurang rata-rata yang terendah atau mutlak gitu ya, dibagi dengan 2 gitu ya. Berarti 5 dikali 6,4 dikurang 6 dibagi 2, jadinya berapa nih? 0,4 dibagi 2 bagi 2 1, berarti selisihnya ya, selisih anak yang ditukarkan. Nah, ini kalau pakai logika seperti ini dia. Jadi masing-masing ada 5 anak nih. Kalau ini berarti misalkan 5 anaknya A, B, C, D, E. Berarti A plus B plus C plus D plus E dibagi 5. Itu rata-ratanya kan 6. Maka ini A plus B plus C plus D plus E nya itu 6 kali 5, 30. Begitu juga dengan yang rata-rata kedua ya. Misalkan huruf apa dia? Boleh huruf F, G, H, I, J ya kan. F ditambah G ditambah H ditambah I ditambah J dibagi 5, rata-ratanya 6,4. Kalau dikali silang 5-nya menjadi apaan itu? Plus H plus I plus J sama dengan 32. Nah, satu anak ditukar. Boleh misalnya kita mau tukar yang mana nih? Bebas ya, misalkan E dengan F kita tukar. Maka menjadi
A plus B plus C plus D plus F dibagi 5 akan sama rata-ratanya. F-nya diganti E, ya. E ditambah G ditambah H ditambah I ditambah J per 5. Nih 5-nya kita coret, ya kan, udah sama. Kemudian yang ini, yang ABCD-nya ini kita substitusi dengan ini kan, kalau A plus B plus C plus D, E-nya kita pindahin 30 min E gitu ya. Begitu juga dengan dia ini. Yang pindah itu kita pindah ruas. GHIJ-nya sama dengan 32 min F. Oke? Jadi kita ganti ABCD-nya 30 min E plus F itu sama dengan GHIJ-nya diganti E ditambah GHIJ-nya menjadi 32 min F, seperti itu. Terus pindah ruas nih, E sama min F-nya ke sana. Jadinya min F jadi F ya, jadi 2F min E min 2E sama dengan 32 dikurang 30 itu 2, 2-nya keluarin. Jadi F min E sama dengan 2. So, selisih F dengan E-nya itu 2 bagi 2 1. Sama aja kan? Terserah mau pakai yang mana. Oke. Kita lanjut ke nomor 15. Itu nomor 15 matematika saintek ya. Termasuk ya enggak? Matematika dasar. Nah, nomor 15 ini jika kita zoom dulu kalau enggak kelihatan. Jika fx sama dengan 2x dikali 2x min 3 pangkat 2, maka anti turunan katanya. Nih, anti turunan tuh artinya apa? Nggak kelihatan. Anti turunan artinya kebalikan dari turunan. Kebalikan dari turunan itu integral. Jadi sebenarnya dia nanya integral dari fx-nya ini, guys. Ya. Berarti integral dari 2x dalam kurung 2x min 3 pangkat 2 dx. Nah, ini kita gimana caranya tahu apakah dia integral substitusi atau parsial? Caranya cek turunan yang di dalam kurung ini. Apakah sederajat dengan yang di luarnya gitu ya. Kalau kita lihat turunannya 2 kan. Nah, 2 tidak sederajat dengan 2x karena 2x itu ada variabel x pangkat 1 sedangkan turunannya konstanta gitu. Harusnya sama-sama x pangkat 2 gitu ya turunannya dengan yang di luar itu. Nah, ini bisa menggunakan tabel cara cepatnya untuk menghitung parsial, atau karena ini yang di dalam kurungnya cuman pangkat 2, jadi kita pangkatin 2 aja. Integral 2x nanti kita kali dengan 2x-nya gitu. Kita urain aja 2x min 3 pangkat 2-nya ya. Nih kita pangkatin 2. 2x pangkat 2, 4x kuadrat. Tandanya min kan? 2 kali 3 kali 2. 2 kali 3, 6. 6 kali 2, 12x ya. Plus 3 pangkat 2, 9. Nah, ini kita kali masuk tinggal. 2x kali 4x kuadrat, 8x pangkat 3. 2x kali min 12x, min 24x kuadrat, plus 2x kali 9, 18x. Nah, ini tinggal integralin satu-satu ya. Jadinya berapa tuh? Ingat rumus integral. Angka di depannya per pangkatnya tambah 1. Jadi 3 tambah 1, 4. X pangkat 4. Pangkatnya tambah 1 ya. Lalu min integralin juga 24 per 3 X pangkat 3 plus 18 per 2 X pangkat 2. Jangan lupa plus C. Konstanta ya. Ini 8 bagi 4, 2. X pangkat 4 min 28 bagi 3. 24 bagi 3, 8.
X pangkat 3 plus 9 X pangkat 2 plus C. Jawabannya adalah, kalau nggak salah, A. Oke. Kemudian nomor 16, gimana tuh? Dari 6 orang pria dan 4 wanita dipilih 3 orang, terdiri dari 2 orang pria dan 1 orang wanita. Ya udah, nggak ada syarat lain kan? NA-nya berarti peluang itu kan NA per NS ya. Nah, NA-nya di situ dipilih 2 pria. Pria seluruhnya ada berapa ya? 6 orang pria, berarti 6 kombinasi 2 dikali 1 wanita. Wanita ada 4 kombinasi 1, ya kan? Itu untuk NA-nya. Per NS-nya, seluruh wanita dan prianya ada berapa? 10 kan? 10 kombinasi dipilih 3 orang. Ya udah, kita jalanin rumus kombinasi ya. 6 sampai 2 kali 1 itu 4 cuman 1 kali per 10, 9, 8 per 3, 2, 1. Alright, kita coret. Yang mana mau kita coret? 4 bagi 2 boleh. Berapa tuh? 6 kali 10, 60 per 8 bagi 2, 4, 9 bagi 3, 3. 4 kali 3, 12, 120. Oke, itu udah ada jawabannya, jadi nggak perlu kita sederhanain ya. 60 per 120 B jawabannya. Oke, kita lanjut. Silang ya. Nggak bergeser dia. Nih, kita lanjut yang nomor 11. Nomor 10 itu apa bahasa Indonesia ya? Nih, nomor 11 ini bentuk sederhana dari, berarti ini merasionalkan, ya kan? Kita tulis dulu, itu 3 akar 3 dikurang 2 akar 2 per akar 6 min 2. Nah, ini merasionalkan. Merasionalkan itu dikali dengan akar sekawannya, ya kan? Kali dengan akar sekawan dari penyebut ya. Itu akar 6 min 2, akar sekawannya akar 6 plus 2. Kalau tandanya min ganti plus, kalau plus jadi min. Plus 2 juga. Nah, yang bawahnya sih sudah aman ya. Yang bawahnya kita kuadratin aja, dikurang gitu kan. Akar 6 kuadrat 6, min 2 kuadrat 4. Nah, untuk yang atas kita kali giliran dong ya. Kali giliran, mulai dari dalam kurungin dulu boleh biasanya kan. Mulai dari akar 3 akar 3 kali akar 6 berapa tuh? 3 akar 18 ya. 6 kali 3 kan, akar 3 kali akar 6 akar 18. Akar 18 itu 9 kali 2. Akar 9 3 akar 2. Akar 18 itu 3 akar 2, ya kan? Kemudian 3 akar 3-nya dikali dengan 2. Jadinya plus tandanya 3 akar 3 kali 2 itu 6 akar 3. Alright. Giliran min 2 akar 2 nih kali akar 6. Min 2 tulis dulu. Akar 2 kali akar 6 akar 12 kan. Akar 12 itu kan 4 kali 3. Akar 4 2 akar 3 jadinya. Oke. Kemudian min 2 akar 2 dikali 2. Min kali plus min. 2 kali 2 4. Min 4 akar 2 ya. Oke, seperti itu. Lalu kita jumlahin nih. Sesama akar 2, yang ini dengan yang ini ya. Ini kan 3 kali 3. Ini 3 kali 3. 9 akar 2 kan. 9 akar 2. 9 akar 2 dikurang 4 akar 2. Jadinya 9 kurang 4. 5 akar 2. Ini nih 4. 2 kali 2 kan 4. 6 akar 3 dikurang 4 akar 3.
2 akar 3, positif 2 akar 3 ya kan? Positif 2 akar 3 per 6 kurang 4 yang bawahnya 2. Nah masing-masing per 2-in. Karena menyesuaikan dengan filgan ya. Ini kan sama aja nih. 2 akar 3 per 2. Ini nggak bisa disederhanain, tulis aja 5 per 2 akar 2. Satunya 2-nya bisa dicoret, jadi tinggal akar 3. So, jawabannya adalah B, oke? Oke dong. Lanjut ke nomor 12. Nah, nomor 12 ini gimana guys? Tentang matriks ya. Nomor 12, kalau ada soal seperti ini, kita bergerak dari mana nih? Kita lihat dulu yang di sininya. Jika ini kan. Jika 2A plus AB sama dengan C, kita uraiin aja tuh dari situ. 2A ditambah AB sama dengan C. Maka kita masukin 2 dikali matriks A-nya kita tulis ya. Berapa tuh? 4A plus 2. Kemudian min 1 min 2. Ditambah AB ditambah A-nya 4A plus 2 min 1 min 2. Bentar. Dikali B-nya berapa? 31B4. 31B4 sama dengan C. C-nya itu 15 min 2. 25C. 25 cek gitu. Nah, ini kalau dia 2 dikali 2 semua berarti anggotanya ya. Kalau dengan konstanta berarti 2 kali 4 8. Kemudian 2 kali A plus 2, 2A plus 4, 2 kali min 1, min 2, 2 kali min 2, min 4 ya. Ditambah, nah ini perkalian apa namanya itu? Perkalian matriks ya, perkalian apa lagi? Caranya kan baris kali kolom. Tuh gimana cara ngaliinnya? Pasti udah pada tahu kan? 4 kali 3 ditambah min 1 kali B itu di sini. Ya kan? 4 kali 3, 12. Min 1 kali B, min B. Ya, seperti itu. Selanjutnya untuk yang posisi di sini, itu giliran si A plus 2 kali 3. Jadinya berapa? 3A plus 6 ya. 3A ditambah 6 ditambah min 2 kali B. Min 2B. Seperti itu. Selanjutnya yang di sini giliran yang 1 sama 4 ini. Ya kan? Kita kaliinnya mulai dari 4 kali 1 ditambah min 1 kali 4. 4 tambah min 4. 0. Giliran yang bawahnya kan A plus 2 kali 1, A plus 2. Min 2 kali 4, min 8. Oke, yang ini kita mantep. 15 min 2, 25C. Lalu, kalau udah penjumlahan, kita jumlahin sesuai posisi gitu ya. Misalnya 8 ditambah 2 min 2, hasilnya 15. 8 ditambah 2 min B. 2 min B yaitu sama dengan 15. Jadinya 10. 8 tambah 2, 10 kan? 10 min 15 sama dengan B. B-nya berarti min 5. Kemudian yang bawahnya, giliran yang 2A plus 4 ditambah 3A plus 6 min B. Nah, 2A plus 3A kita langsung aja ya. 5A. 4 tambah 6 plus 10 min B, min 2B. Itu posisinya sama dengan 25. Nah, B-nya bisa kita ganti. 10-nya pindah ruas. Min 2 dikali min 5. B-nya min 5 kan? Sama dengan 25 kurang 10, 15. 5A plus 10 sama dengan 15.
5A sama dengan 15 kurang 10, 5. Maka A-nya 1. A-nya 1, B-nya min 5. Nyari C-nya gimana? Sesuai posisi lagi ya. Min 4 ditambah A plus ini jadi A 2 kurang 8 min 6 ya. Min 4 tambah A min 6 itu A min 10 kan. A nya tetap min 4 min 6 min 10. Itu sama dengan C. Ya kan? Ya enggak? Ya, A min 10 sama dengan C. Kemudian gimana lagi nih? Masukin ya, A-nya tadi 1 dikurang 10 sama dengan C. C-nya berarti min 9. Nih udah dapet. Nah, yang dia tanya apa? A dikurang B kali C. Kita masukin A-nya. A-nya tadi 1 dikurang B-nya min 5 dikali C-nya min 9. Berarti 1 dikurang min kali min kan plus 9 kali 5, 5. Berarti min 44. Nah, kayaknya ini salah hitung ya gua. Pagi tadi ada kok jawabannya ya. Nanti dicek lagi aja, yang penting jalannya seperti itu ya. Nanti disamain sama yang pagi tadi. Mungkin ada yang keliru nggak gua? Lo gua N ini. Gimana guys? Oh, ini nah salah lihat yang dilingkari ini tadi guys nih. Itu kan 12 min B. Kita tulis 2 min B, satunya ketutupan ya. Nanti kalian coba aja. Coba lagi, oke. Kita lanjut. Nah, kalau nomor 13 ini gimana guys? Tadi udah kan yang tadi ya. Nah, sekarang nomor 13 ini kita lihat dulu apa yang diketahuinya, baru nanti kita jalanin ya. Jadi itu diketahui panjang AD-nya sama dengan 9. AD itu yang mana? AD yang itulah ya, yang ini 9 cm. Kemudian BC-nya 9 akar 6. Yang ini 9 akar 6. Sudutnya itu sudah ditulis semua. Yang ditanya adalah panjang CD. Panjang yang ini yang ditanya nih, gimana tuh dihubungkan dengan yang diketahui? Ini biasanya menggunakan aturan sinus atau aturan kosinus. Nah, kita pakai yang mana nih? Harus jeli melihat apa yang diketahui gitu ya. Kalau kita langsung misalkan nyari CD-nya dari 9 akar 6 sama 120, itu nggak bisa dipakai menggunakan aturan sinus. Kenapa? Karena sisinya cuma 1 diketahui, sudutnya juga cuma 1, ya kan? Minimal dia tuh ada 2 sudut 1 sisi atau 2 sisi 1 sudut ya. Dan itu pun harus sesuai posisinya, baru menggunakan aturan sinus. Begitu juga aturan kosinus. Nah, caranya bisa kita lihat yang di sampingnya itu yang diketahui. Yang segitiga ABD ya, dimana sudutnya diketahui 2, sisinya 1. Ini bisa menggunakan aturan sinus. Ingat aturan sinus itu sisi di depan sudut per sin sudutnya sama dengan A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Jadi di sini bisa kita buat 9 depan 60 derajat itu kan 9 ada kan? 9 per sin 60 itu sama dengan depan sudut 45 itu panjang sisi BD ya kan? BD per sin 45 gitu kan. Nah sin 60 sama sin 45 kan sudut istimewa. Sin 60 setengah akar 3 ya, sama dengan BD per sin 45 setengah akar 2. Setengahnya kita coret tuh. Maka BD nya berapa? Akar 2 nya pindah kan. Ini juga pindah nulisnya ya. Jadi BD-nya sama dengan 9 kali akar 2 per akar 3. Ini bisa dirasionalkan. Kita kali akar 3 per akar 3 ya. Menjadi yang bawah ini kan dikaliin jadi 3. Langsung aja 9 bagi 3. 3 akar, yang atasnya akar 2 kali akar 3 itu 6.
So BD nya ini 3 akar 6 guys, ini 3 akar 6. Gimana mencari panjang DC atau CD nya gitu? Ya udah ya udin kita pakai aturan kosinus ya. Aturan kosinus gimana? CD kuadrat panjang sisi depan sudut kuadrat sama dengan kuadrat dari sisi yang mengapit sudutnya. Kita tulis dulu boleh. 3 akar 6 kuadrat 3 akar 6 kuadrat ditambah sisi satunya 9 akar 6 kuadrat dikurang 2 kali sisi yang mengapitnya. Dikaliin ya, tapi tidak dikuadratin. Baru cos sudutnya. Sudutnya itu diketahui 120. Ya udin kita jalanin 3 akar 6 kuadrat 9 kali 6 54 ya. Ditambah 81 kali 6 berapa? Oh my god. 81 kali 6 males mikir ya. 486 dikurang ini dulu deh kaliin 2 kali 3 6 6 kali 9 54 54 dikali 6 6 kali 4 4 simpan 2 32 324 324 dikali nah cos 120 itu berapa? Orek-orek di sini ya. Itu sama aja dengan cos hubungkan dengan 180 biar nggak berubah gitu ya. 180 kurang 60 ya 120. Jadinya dia kan kuadran 2 nih. Kuadran 2 yang positif itu sin. Karena dia cos jadinya negatif. Cos tetap cos, ambil alfanya 60. Cos 60 kan setengah, jadi min setengah. Ini dikali min setengah ya. So ini kalau dijumlahin berapa guys? 0 simpan 1 14 simpan 1 540 ya. Ini min kali min jadi plus 324 bagi 2 itu berapa? 162. Oke? Males mikir ya. Ayo 2 0 simpan 1 702. Ini kan CD kuadrat kan? Nah, CD aja itu berarti akar dari 702. Berapa guys? Seingat aku sih jawabannya B ya. Yang B itu 3. Berarti 9 dikali 78. Benar nggak 702? 2 simpan 7. Benar. Ye. 3 akar 78. So, jawabannya itu bebek. Alright? Easy ya. Kita lanjut ke nomor 14. Nomor 14 itu tentang limit. Ingat prosedur limit, walaupun bagaimana bentuknya, kita harus uji dulu limit X mendekati 0. Berarti masukin X-nya 0 dulu. Apakah benar dia membentuk 0 per 0 gitu ya. Kalau tidak 0 per 0 berarti itulah hasilnya. 0 boleh, tak hingga juga boleh. Yang nggak boleh itu tak hingga per tak hingga. Atau tak hingga min tak hingga. Oke, itu bentuk tak tentu namanya kan. Nah, kita masukin X-nya 0. Cos 5 kali 0, 0. Dikurang cos 0. Cos 0 kan 1. 1 kurang 1, 0 ya atasnya. Per bawahnya. Setengah dikali cos 0. Setengah kali 1, setengah. Setengah kurang setengah, 0. Nah, ini 0 per 0. Alright. So, harus kita ubah dulu. Gimana cara ngubahnya? Ini ada cos 5x min cos 3x, kita pakai rumus cos A min cos B. Masih ingat nggak rumus cos A min cos B? Coba dilihat lagi catatannya. Mbak juga galak lupa sih. Jadi rumusnya itu min 2 sin setengah kali A plus B-nya ya rumusnya itu. Min 2 sin setengah kali A plus B. Terus dikali sin setengah A min B-nya. Alright. Jadi bisa kita buat kalau yang jadi A-nya itu 5x ya. Ini A, ini B. Ya, seperti itu. Menjadi berapa itu guys? Jadinya min 2 sin setengah dikali 5x tambah 3x, 8x dong ya.
kali sin setengah 5x dikurang 3x itu 2x. 8 bagi 2 4, jadinya min 2 sin 4x sin coret-coret sin x. Ya, seperti itu. Maka itu bisa kita tulis limit x mendekati 0 dari perubahannya menjadi min 2 sin 4x. Langsung aja perubahan ya. Min 2 sin 4x dikali sin x per, itu setengahnya kita keluarin kan, jadinya setengah dikali cos 2x min 1. Nah, cos 2x ini perubahannya itu 1 min 2 sin kuadrat x. Karena 2 bagi 2 ya, 1x. Min 1 yang belakang jangan dilupain dong. Setengah juga jangan dilupain. Nah, 1 dikurang 1 kan habis, tewas dia. Setengah kali min 2, min 2-nya coret. Jadi, 1 kali min sin kuadrat x, min sin kuadrat x dong ya. Atau min sin x kali sin x, karena sin x-nya kuadrat gitu. Udah kayak gini, min bagi min habis kan. Nah, sudah. Jadinya 2 dikali ini nilainya 4 kan. Ini coret. 2 kali 4 sama dengan berapa? 8. Belum berubah ya. 2 kali 4 masih 8 tulah. Dari zaman dulu. Oke, kita lanjut nih. Belum lanjut, disinilah. Nah, gimana nomor 19? Atau Keo nomor 19. Aduh, cepet banget ya waktu berlalu. Nomor 19 ini jadi ada 29 profesor, 12 orang berjenggot, 18 orang berkumis, 3 orang tidak berkumis dan tidak berjenggot. Berapakah jumlah profesor yang berkumis dan berjenggot? Ya, jadi kalau kita gambar di diagram Venn, jumlah seluruhnya itu ada 29 kan. Nah, ini ada irisannya. Ini ada yang berjenggot, ada yang berkumis. Yang ditanya itu irisannya kan. Kita misalkan X. Nah, yang jumlah berjenggotnya ada berapa? Yang berjenggotnya 12. Berarti di sini 12 min X. Yang berkumis ada 18. 18 min X. Yang tidak berjenggot maupun berkumis ada 3 di luar berarti kan. Nah, jumlah seluruhnya ini sama dengan 29. Kita buat aja 12 min X 12 min X ditambah X ditambah 18 min X ditambah 3 itu sama dengan 29 ya. Lalu gimana nih? Min X plus X kan habis nih. 12 tambah 18 30 tambah 3 33 min X sama dengan 29. X sama dengan 33 kurang 29. Berapa? 4. Ya kan? So, jawabannya itu 4, guys. Nomor 20 gimana? Jadi di suatu sekolah terdiri atas 25 laki-laki dan 19 perempuan. Jika setiap minggu 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan bergabung, pada minggu keberapa jumlah laki-laki dan perempuan akan sama? Berarti ini KPK dong, langsung aja sih sebenarnya. Ya, KPK dari 2 dan 3, 6 jawabannya itu. Tapi kalau mau secara manual juga boleh nih, kayak gini gambarannya ya. Jadi jumlah laki-lakinya itu awalnya sudah ada 25 kan, laki-lakinya 25. Terus perempuannya 19. Nah, sedangkan yang laki-laki ini selalu nambah berapa? Nambah 2 terus ya dia. Jadi kalau kita tambah 2, 27 ya kan? Kalau ini perempuannya selalu nambah 3. Ini minggu ke-1 gitu ya. Minggu pertama. Jadinya berapa nih? 22 baru ya. Nah, minggu kedua nambah 2 lagi karena nambah 2 terus. Jadi 29 gitu ya. Ini nambah 3 jadinya 22 tambah 3 25. Minggu ketiga nambah 2 lagi. 31. Ini nambah 3.
28. Minggu keempat nambah 2 lagi. Sampai mereka sama gitu ya. Mendak sama-sama cak mano. 28, 31 ya. Minggu kelima, minggu keenam kok jawabannya. 33 tambah 2, 35. Ini nambah 3, jadinya 34. Belum sama kan? Sedikit lagi sama. Minggu keenam, 35 tambah 2, 37. Ini 34 tambah 3, 37. Jadi mereka sama pada minggu keenam. Oke, jawabannya itu A. So easy, ya kan? So easy. Nah, ini nomor 17 ini kita cari tidak ada jawabannya ya. Tapi yang jelas amplitudonya itu 2 kan? Iya kan? Mutlak 2 samping 2, tapi amplitudonya di sini 2 semua sih. Ya enggak? Kemudian kita lihat periodenya. Berapa periodenya? Satu gelombang itu kan satu bukit sama satu lembah, ya enggak? Kalau cuma satu bukit berarti setengah gelombang, ya kan? Setengah gelombang, kayak fisika jadi ya. Itu sama dengan berapa jarak setengah gelombang ini guys? 130 kurang 30, 100 derajat kan? Nah, rumusnya itu 360. Bentar, oh ya 100 derajat. Kita buat aja deh 100 derajat langsung. Nanti baru rumus K-nya ya. Maka satu gelombang, periode satu gelombangnya itu 200 derajat. Alright. Nah, kita mau mencari nilai K-nya guys. Gimana mencari nilai K-nya? Oke, kan bentuk umum grafik trigonometri itu Y sama dengan apa? A dikali amplitudonya ya. Dikali, maksudnya trigononya, misal A cos, A sin, A tangen, A cos sama sin gitu ya. Jadi dia bisa kita ambil cos misalnya. A cos dalam kurung KX ditambah bisa plus minus B ditambah C. Nah, A itu kan amplitudonya, kita udah dapat 2 atau min 2 ya, mutlak gitu kan. Nah, mencari K-nya bagaimana mencari K? K itu rumusnya sama dengan 2V dibagi dengan periode. Periodenya tadi 200 derajat. 2V itu 360 derajat kan, dibagi 200. Coret nolnya, sama-sama bagi 4, 9/5 ya, 9/5 K-nya. Nah, mencari B-nya itu dia bergeser seberapa jauh dari bentuk asli. Kalau bentuk asli sin itu sin X ya, kayak gini kan, ininya 1, ininya 360 derajat ya, ini min 1. Ini sin. Kalau cos gimana grafiknya? Kalian nanti bisa cek gitu ya. Di googling. Seperti ini guys kalau cos. Yang ini setengah gelombang. Ini juga setengah, bawahnya. Jadinya satu gelombang totalnya kan, setengah, satu setengah. Setengah bukit, satu lembah, setengah bukit, sama aja satu gelombang. Di sininya 360 derajat ya tetap. Gitu. Nah, dari bentuk ini bisa kita pakai sin. Dia ke kanan 30 derajat bergeser kan. Kalau ke kanan hubungannya B. Kalau ke kanan itu minus. Kalau ke kiri, bergeser ke kiri itu plus. Itu patokannya ya. Jadi min berapa derajat dia bergeser? 30. Bisa kita buat nih. Pakai sin aja berarti ya. Y sama dengan A-nya 2 sin. K-nya berapa tadi? 9/5X. Karena bergeser ke kanan. Min berapa bergesernya? 30 derajat. C-nya ada nggak? C-nya nggak ada karena dia seimbang kan. Min 2 dengan 2.
kecuali bergeser ke atas misalnya grafiknya baru ada C. Udah ini aja sih grafiknya seperti itu. Nah kalau kita buat jadinya 2 sin 9/5 nya kita keluarin gitu ya. Jadi ini X kan. Nah 9/5 kali berapa supaya hasilnya 30. Misalin aja 9/5 kali Y sama dengan 30 kan. Berarti Y-nya 30 dikali 5/9. Nah ini hasilnya tuh nggak cantik. Kecuali misal ini 36 gitu ya. 36 bagi 9 baru 4. Baru 4 kali 5 20 dianya. Baru min 20 gitu. Nah lihat di situ pilihan gandanya ada 20. Ya kan? Mungkin dia salah kaprah disangkanya 36 gitu ya. Oke. Nah, lalu bagaimana merubahnya menjadi bentuk cos atau keo? Kalau misalkan ada sin A itu sama aja cos 90 min A. Ya kan? Karena berhubungan dengan 90 cos menjadi sin gitu. Konsep kuadran nih. Kalau dia trigono udah berhubungan semua dia ya, kuadran segala macem. Jadi kalau ini mau dijadiin cos, sin ini diubah nih menjadi cos 90 min. Ya, dari sini sih ngubahnya dari sini. Panjang kan kalau bahas ini. Nggak ada sudahnya kalau bahas trigono ya. Jadi dianya Y sama dengan 2. Sinnya menjadi cos. Dalam kurung 90 min seluruh isi itu. Seluruh isinya 9/5 X min 30. Jadinya Y sama dengan 2 cos min 9/5 nya taruh depan, atau boleh ininya dulu boleh. 90 di min ketemu min jadi plus ya. 90 plus 30 120 min 9/5 X seperti itu. Kalau 9/5 nya dikeluarin sama nyari 120 nya gimana gitu. Jadi 9/5 dikali Y sama dengan 120. Y sama dengan 120 dikali 5/9. Nah ini juga tidak cantik kan? Iya kan? Itulah nggak ada jawabannya ini. Bonus ya. Wow, penuh. Jadi sampai di sini aja sih dianya. Kita lanjut ke nomor 18 ya. Nomor 18 ini gimana guys? Nomor 18 ini 2 buah dadu dilempar undi bersama-sama. Peluang muncul bilangan prima pada dadu pertama dan atau ya, menggunakan atau berjumlah lebih dari 5. Nah, kata kuncinya menggunakan kata atau. Kalau menggunakan kata atau, maka peluangnya itu sama dengan untuk NA-nya ya. Untuk NA-nya gimana? Untuk NS-nya pasti 2 dadu itu 36 ya. Kita ngejakan ngejakan NA-nya. Berarti anggap saja peluang muncul bilangan prima pada dadu pertama tuh misalkan A. Berjumlah lebih dari 5 itu misalkan B. Maka NA-nya itu sama aja dengan NA lagi ya. NA yang ini maksudnya. Jangan AB deh. Kita ulangin, jangan A sama B. Alright. Bilangan pada dadu pertama misalkan P berjumlah lebih dari 5 misalkan Q. Maka NA itu sama dengan banyaknya anggota P ditambah, karena menggunakan atau ya. Jadi dia ditambah. Kalau menggunakan dan langsung dikali. Ini ditambah NQ dikurangi irisannya. Irisan P sama Q gitu. Nah, nentuin NP dulu, bilangan prima pada dadu pertama. Bilangan prima itu kan 2, 3, 5. Dari dadu kan 1 sampai 6 ya. 1 sampai 6 itu cuman 2, 3, 5 bilangan primanya.
Berarti ada 2,1, 2,2 sampai 2,6 itu ada 6 ya kan ini? Ini 3 juga, 3,1 sampai 6 ada 6, 5,1 sampai 6 ada 6. Seluruhnya ini ada 18 ya. Ditambah N-nya itu apa katanya? Berjumlah lebih dari 5. Nah, yang berjumlah lebih dari 5 itu mulai dari jumlahnya 6 kan? Berarti ada 1,5 ya kan? 1,6 seperti itu. Kalau 2 yang jumlahnya 6, 2,4, 2,5 sama 2,6. 3 supaya 6 3,3 ya. Ya kan? 3,4, 3,5 dan 3,6. Yang berjumlah yang mulai dari 4, 4,2 sampai 6 ya. Kalau 5, 5,1 sampai 5,6. Kalau 6 semuanya juga sampai 6,6. Jadi kalau dijumlahin maksudnya yang berjumlah lebih dari 5 itu ininya loh. 6 tambah 1, 7 ya gitu kan ya. 1 tambah 5, 6 gitu. Seperti itu jumlahnya. Nah ini ada berapa seluruhnya? Yang ini sampai 6,6 ya. Ini ada 6, ini 6. Itu ada 5, 2 sampai 6 ada 5 kan? Ini ada 4, ini ada 3, ini ada 2. Nah kita totalin berapa nih? Berapa guys? Ini sama ini 10, 20, 26 ya. 26 dikurang irisan. Nah irisannya itu maksudnya yang sama antara keduanya itu. Kan tadi bilangan prima itu 2, 3, 5 ini kan. Berarti yang depannya 2, 3 sama 5 yang mana aja? Ini ya kan. Ini depannya 3 sama 5. Nah berapa banyaknya? Berarti 6, 4 sama 3. Kita tambahin 13 dikurang 13. Inilah NA-nya. Berapa guys? 26 kurang 13 itu 13. 18 tambah 13 31. Inilah NA. NS-nya untuk 2 dadu 36. Maka peluangnya 31/36. Alright. Tidak bisa disederhanakan lagi, jawabannya itu D. Oke, sampai di sini dulu. Mbak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat adik-adik.